Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Pada kesempatan ini kita belajar matematika pada bab yang terakhir, yaitu bab 5. Bab 5 adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang pertama adalah tabel. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel itu ada tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Pertama, tabel baris dan kolom. Contohnya tabel penjualan mobil perusahaan X periode 2016-2020. Perhatikan tabel ini. Pada tahun 2016, banyak mobil yang terjual adalah 36.024. Pada tahun 2017, banyak mobil yang terjual adalah 38.113. Pada tahun 2018, banyak mobil yang terjual adalah 38.990 dan seterusnya sampai pada tahun 2020. Jadi ini adalah data penjualan mobil perusahaan X tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya ini, pada tabel di bawah ini ada dua kategori, yaitu kategori kelas dan jenis kelamin. Karena ada dua kategori, jadi kita menggunakan tabel kontingensi. Kategorinya ada dua, yaitu kategori kelas. Ini ada kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Kemudian ada kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa pada kelas 7A terdapat 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan, atau 13 siswa dan 17 siswi. Kemudian pada kelas 7B terdapat 15 siswa dan 16 siswi. Pada kelas 7C 12 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan, dan kelas 7D terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Tabel yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam interval atau selang nilai. Setiap interval memiliki frekuensi atau banyak data. Jadi, frekuensi maksudnya adalah banyak data. Contoh, tabel nilai penilaian akhir tahun atau PAT Matematika siswa kelas 7A. Perhatikan, di sini ada interval atau selang nilai. Yang pertama di sini nilai 51 sampai 60. Frekuensinya atau banyaknya adalah 2. Jadi maksudnya adalah siswa kelas 7A yang nilainya 51 sampai 60 itu ada 2 siswa. Yang nilainya 51 sampai 60 maksudnya adalah bisa yang nilainya 51 atau yang nilainya 52 atau yang nilainya 53, 54 dan seterusnya sampai 60. Nah, itu yang nilainya pada rentang 51 sampai 60 ada 2 siswa. Kemudian yang nilainya pada interval 61 sampai 70 itu ada 5 siswa. Yang nilainya 81 sampai 90 ada 12 siswa, dan yang nilainya 91 sampai 100 ada 4 siswa. Berarti kalau yang terakhir ini 91 sampai 100 berarti bisa jadi nilainya ada yang 91, ada yang 92, 93 dan seterusnya sampai 100. Nah, itu yang nilainya ada pada selang 91 sampai 100 ada 4 siswa. Nah, pada tabel kita juga dapat menambahkan turus.
Ini ada contoh tabel baris kolom yang disertai turis. Tabel pekerjaan orang tua. Pegawai negeri ada 12 orang. Nah, cara menuliskan 12 dalam bentuk turis yaitu seperti ini. Ini kan isinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ini juga 5. Jadi 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah ini 2. 10 tambah 2 sama dengan 12. Kemudian untuk pegawai swasta, ini frekuensinya 5. Nah, penulisan tulisnya seperti ini. Kemudian TNI, frekuensinya 7, penulisan tulisnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Polri 7, penulisan tulisnya seperti ini. Wira swasta 8, penulisannya seperti ini. Kemudian yang lain-lain 9, penulisannya seperti ini. Selain dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Contohnya nilai penilaian harian, ekstrakurikuler yang diikuti, ukuran sepatu, dan lain-lain. Dan dapat juga data tahunan. Contohnya harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan lain-lain. Ini ada contoh data ukuran baju 30 siswa kelas 7B. Ukuran baju siswa kelas 7B itu ada M, S, L, L, S, XL, M, dan seterusnya ini sampai M. Nah, dari data ini dapat dibuat diagram batang seperti ini. Pertama kita tulis dulu judulnya. Tadi untuk tabel juga jangan lupa ditulis judul tabelnya. Kemudian untuk diagram batang ini juga jangan lupa ditulis judulnya. Ini berarti judulnya adalah diagram batang ukuran baju siswa kelas 7B. Cara membacanya adalah, ini kan S, maksudnya adalah baju yang ukurannya S. Siswa kelas 7B yang ukuran bajunya S ada 7 anak. Kita coba hitung di sini. S-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ukuran S ada 7, kita buat ke dalam diagram batang seperti ini. Ini kan di sini 0, 2. Nah, berarti di tengah-tengahnya kan ada 1. Kemudian ini 2, ini 4. Di tengah-tengahnya sini berarti ada 3. Nah, ini tadi ukuran S-nya ada 7 siswa, berarti berada di antara 6 dan 8. Di tengah-tengah sini. Nah, di sini ada 7. Sehingga kita buat ke dalam diagram batang seperti ini. Ini ukuran S ada 7 siswa. Kemudian yang ukurannya M, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa, sehingga kita tulis di sini ini M ukuran bajunya, kemudian 8. 8 ini kan ada di sini. Nah, berarti kita buat sampai di sini. Kemudian L, L-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kita tulis di sini ukurannya L. Kemudian 10. 10 berarti kan ada di sini. Nah, sehingga kita gambarnya sampai ke sini. Kemudian XL itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti ada di sini. Nah, sehingga kita gambarnya sampai di sini. Selanjutnya, diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk data yang berkesinambungan atau kontinu. Seperti data jumlah penduduk setiap tahun, hasil pertanian setiap tahun, dan lain-lain. Kalau diagram batang tadi digunakan untuk data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Nah, untuk diagram garis itu untuk data yang berkesinambungan atau kontinu. Contohnya ini ada diagram garis hasil panen padi Desa Jaya Makmur tahun 2016 sampai 2020. Yang di sini adalah tahunnya, yaitu tahun 2016 sampai 2020, dan yang di sini adalah banyaknya hasil panen.
dalam satuan ton. Untuk tahun 2016, berarti banyaknya hasil panen padi adalah, kita lihat, ini berada di sini, sehingga kita tahu bahwa pada tahun 2016, banyaknya hasil panen padi adalah 15 ton. Kemudian pada tahun 2017, ini berhentinya sampai di sini, berarti kurang dari 20 ton, tapi lebih dari 15 ton, dan mendekati 20 ton. Kemudian pada tahun 2018, ini ada 25 ton, ini 2019 berarti hampir 20 ton juga, tetapi 2019 itu lebih sedikit dari 2017. Kemudian pada tahun 2020 ini yang terakhir adalah diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu tentukan besar sudut atau persentase setiap kategori. Untuk menentukan besar sudut, kita gunakan besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Untuk mencari persentase setiap kategori, kita gunakan besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Ini seharusnya persentase ya, bukan persentase, tapi persentase. Besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Contoh, ini data yang tadi adalah data ukuran baju 30 siswa kelas 7B. Ada MS, LL, S, XL, M, dan lain-lain. Nah, dari data ini dapat dibuat diagram lingkaran dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan besar sudut setiap kategori. Kategorinya kan ada kategori ukuran S, ada kategori ukuran M, kategori ukuran L, dan kategori ukuran XL. Kita tentukan besar sudut kategori ukuran S terlebih dahulu. Kategori ukuran S berarti frekuensi ukuran S dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Frekuensi ukuran S berarti banyaknya siswa yang bajunya ukurannya S. Ada 7 siswa. Ada 7 siswa yang ukuran bajunya S, sehingga kita tulis di sini 7, kemudian dibagi 30. 30 adalah jumlah data atau jumlah semua siswa. Jadi 7 dibagi 30 dikali 360 derajat sama dengan 84 derajat. Untuk besar sudut ukuran M, L, dan X, silakan dicoba dicari sendiri ya. Selanjutnya adalah menentukan persentase setiap kategori. Persentase ukuran S itu frekuensi atau banyaknya siswa yang ukuran bajunya S per jumlah data dikali 100%. Frekuensinya itu 7 per 30. 30 adalah jumlah data atau jumlah semua siswanya dikali 100%. 7 per 30 dikali 100% sama dengan 23,33%. Dibulatkan menjadi 23%. Nah, untuk persentase ukuran M, L, dan XL silakan dicoba sendiri ya. Setelah itu, buatlah diagram lingkarannya. Setelah kita peroleh besar sudut setiap kategori dan persentase setiap kategori, kita buat diagram lingkarannya. Jangan lupa diberi judul diagram lingkaran ukuran baju siswa kelas 7B. Untuk membuat diagram lingkaran, kita perlu menyiapkan busur. Tadi kan telah diperoleh bahwa besar sudut untuk ukuran baju S adalah 84 derajat, sehingga kita buat sudut 84 derajat. Yang S itu kan ini yang warnanya orange.
ini besar sudutnya adalah 84 derajat. Dan untuk ukuran S ini persentasenya tadi. Kemudian untuk baju ukuran S persentasenya adalah 23%. Tadi kita peroleh 23,33% dibulatkan menjadi 23%, sehingga kita tulis di sini 23%. Ini keterangannya, yang warna orange adalah ukuran baju S. Kemudian untuk ukuran-ukuran baju yang lain juga menyesuaikan. Nanti setelah diperoleh untuk ukuran M, misalnya setelah diperoleh kategori ukuran M ini besar sudutnya berapa derajat, kita buat pada diagram lingkaran ini diukur berapa derajat sesuai yang diperoleh. Kemudian persentasenya juga diperoleh berapa persen. Nah, ini diperoleh 27%. Sehingga kita tulis di sini 27%. Begitu juga dengan ukuran L. Kita hitung berapa besar sudutnya, kemudian berapa persentasenya. Ukuran XL juga kita hitung besar sudut dan persentasenya. Nah, ini adalah sumber materinya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaian harian bab 5 ini, boleh membuka buku, tetapi tidak boleh menggunakan kalkulator, tidak boleh bertanya kepada orang lain, tidak boleh meminta bantuan orang lain. Sekian dari saya. Persiapkan diri untuk penilaian akhir tahun ini. Mudah-mudahan yang dipelajari selama ini bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.